Assalamualaikum, selamat malam saudara Henvim Yendra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang, nyalakan kamera dulu Bang ya, silakan. Simpan dulu. Saya bantu dari sini Bang. Oh, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang. Abang Muslim ya? Muslim. Oke. Sudah menyimak dari tadi Bang? Alhamdulillah sudah. Oke. Silakan. Yang bagian mana yang mau dibantah? Silakan. Yang bagian tadi, yang bagian petani kurma. Oke. Betul atau tidak Muhammad pernah salah kepada para petani kurma? Betul, karena itu turun surat. Ya, berarti di situ dia mengatakan yang dia tidak punya ilmu, betul? Ya, betul. Nah, kalau begitu apa yang dikatakan Muhammad belum tentu benar, betul? Belum tentu benar, karena Ya, itu turunlah surat. makanya kalau yang diomongin belum tentu benar, ya jangan diikuti. Yang belum tentu benar nggak boleh diikutin. Ya, Tetapi iya. sesudah kejadian itu barulah turun ayat yang menyatakan bahwa itu apa yang kamu katakan itu akan dipertanggungjawabkan. Karena itu diingatkan langsung nabinya. Oke, dari mana Anda tahu bahwa ayat itu sebelum ini tuh? Hah? Dari Karena mana kisah Anda ayat- tahu kisah bahwasanya ayatnya, ayat karena itu ada kesalahan itu. Anda saja ngarang lagi. Oke, kita buka ayatnya ya. Nih, Nah, kita tampilkan. Sejak kapan ayat itu berkaitan dengan petani kurma? Tidak ada, itu karangan Anda. Bentar nih, saya tunjukkan, saya bukakan ayatnya ya. ya mana? Bentar. Itu ada di dalam Quran surat Al-Isra ayat yang ke-36. Saya balikkan dulu ya. Nih. Saya hilangkan dulu ini efeknya biar kelihatan ya. Oke. Di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-36. Saya cek dulu. Nanti jangan-jangan dibilang ini bukan Quran lagi. Soalnya saya itu dianggap orang itu curiga terus sama saya. Oke, ini Quran bukan Bang? Ya. Oke, saya bacakan ya. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Betul? Betul. Nah, waktu Muhammad ngomong sama petani kurma, dia mengikuti apa yang dia tidak ketahui nggak? Ya, betul. Iya. Nah, coba sekarang, apakah ayat ini berkaitan dengan itu? Nah, kita baca tafsirnya ya. Kita baca tafsirnya nih. Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Jangan mengatakan sesuatu yang engkau tidak ketahui. Jangan mengaku melihat apa yang tidak engkau lihat. Jangan pula mengaku mendengar apa yang tidak engkau dengar. Atau mengalami apa yang tidak engkau alami, dan seterusnya nih. Karena penglihatan, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Nggak ada di sini berkaitan dengan petani kurma. Nggak ada. Ya iya, abang ngarang. Jangan ngarang bang, nggak boleh begitu. Nah, Tapi sebenarnya begini loh. Sebenarnya begini. Kenapa sih umat muslim canggung, sungkan berkata bahwa Muhammad itu mempunyai kesalahan? Karena yang digembar-gemborkan selama ini oleh ulama, Muhammad itu suci. Itu terus. Padahal tidak ada dalam Quran Muhammad itu suci. Yang suci itu adalah Isa. Betul. Iya. Tapi biasanya kejadian-kejadian yang terjadi pada Nabi Muhammad itu biasanya kalau ada kesalahan dia langsung diingatkan itu dengan turunnya surat, ayat gitu. Biasanya begitu. Iya, tapi kita tidak boleh berasumsi liar. Biasanya anunya nggak begitu. Gini, Bang.
kita itu bicara tentang kepastian. Kita bukan berbicara mengenai mudah-mudahan, betul? Betul. Makanya kalau Muhammad ditanya dan umat muslim ditanya apakah masuk surga, kamu jawabannya adalah insya Allah, mudah-mudahan, betul? Betul. Iya, aja nggak boleh. Tetapi di mana ada kepastian? Di dalam Yesus. Makanya Yesus berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, ia pasti, tuh pasti tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Begitu. Nah, sekarang bagaimana? Anda mau mengikuti yang pasti atau yang mudah-mudahan? Contoh, kalau Anda kerja, ya, setelah Anda kerja, mudah-mudahan Anda saya gaji. Kerjalah kamu dengan baik, nggak boleh telat, begini-begini, nanti akhir bulan mudah-mudahan gajiannya. Mudah-mudahan, masa mudah-mudahan? Astaga, jangan mengikuti yang mudah-mudahan, ikutilah yang pasti-pasti saja. Begitu, ikut yang mudah-mudahan. Betul, Bang Adis. Betul Iya. juga pendapat Bang Adis tuh betul, ya kan. Kan tetapi kita kan punya keimanan tertentu, ya kan. Dengan keimanan kita mempercayai dengan adanya itu kan. Adanya itu apa? Ya adanya, misalnya adanya surga, adanya neraka, itu kan dengan keimanan. Belum bisa Iya. dibuktikan. Yang menjadi masalah begini loh, untuk menggapai itu, untuk mencapai kepada itu, mau ikut yang pasti atau yang mudah-mudahan? Yang pastilah. Ya iya, ketika Muhammad ditanya apakah engkau masuk surga, apa jawabannya? Insya Allah. Ya iya, mudah-mudahan, dia sendiri aja belum tahu kok. Bahkan di dalam Quran dikatakan bahwasanya Muhammad tidak tahu dia mau kemana, masuk mana. Oh, ada ayatnya, mau saya tunjukkan. Mau saya Coba tunjukkan? tunjukkan. Ya, tunjukkan. Ya, inilah masalahnya, Bang. Orang-orang muslim itu waktu baca Quran tidak dibaca artinya. Dia fokus kepada Arabnya, tajwidnya. Ya itu, nih saya tunjukkan ayatnya ya. Saya tunjukkan. Ntar, kok ada iklannya apa ya? Bentar, Bang. Kita bukakan Quran surat Al-Ahqaf ayat yang ke-9 ya. Al-Aqaf. Al-Ahqaf ayat 9. Ada di situ, Bang? Ada? Ya. Oke, bisa dibacakan? Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Atau surat yang ke-46 Al-Ahqaf itu. Bentar. Surat 46. Surat 46 ayat yang ke-9. Bentar, Bang. Ya Bapak, sabar. Santai saja. Ya, sabar. 25. Al-Ahqaf ayat yang ke-9. Surah. Lama-lama. Gimana mereka ngerti isi Quran, saudara-saudara? Buka Quran aja lama sekali. Buka Quran manual saya, Bang. Surat 46, surat Al-Ahqaf Ayat ayat 9. ini dia. Nah, silakan bacakan. Ya, ayat 4 ayat 9. Katakanlah. Itu kan, Bang? Ya, katakanlah Muhammad. Ya. Katakanlah dalam kurung Muhammad. Bacakan, Bang. Aku bukanlah rasul yang pertama dari antara rasul-rasul. Dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan juga terhadapmu, betul? Betul. Ya iya, dia nggak tahu.
Dia sendiri aja nggak tahu bang apa yang akan diperbuat terhadap dia. Aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan juga terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku dan aku hanyalah pemberi peringatan yang menjelaskan itu. Memberi peringatan yang jelas. Iya. Jadi bang, dia tidak tahu apakah dia mau dibikin apa, dia nggak tahu. Ketika ditanya apakah pasti kau masuk surga, dia bilang tidak. Karena Begitu loh. belum mengalami. Ya, Karena itu iya. Begini loh bang, sekarang ini kalau kita mau membaca hadis-hadis, riwayat-riwayat, Quran bilang Muhammad tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dia. Tetapi kalau dibaca hadis dibilang nanti si Anu dijamin Muhammad masuk surga, Umar bin Khattab dijamin masuk surga. Loh, bagaimana dijamin masuk surga? Dia sendiri aja tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadap dia. hadis begitu kan. Hadis beda dengan Al-Quran kan. Kalau Ya, Al-Quran iya. jelas, kalau hadis banyak itu, ini dijamin, tapi hadis gitu kan. Iya begitu Tapi bang. secara Bahkan Muslim di dalam bisa hadis dijelaskan. dikatakan, ketahuilah aku tidak berkuasa. Dia ngomong sama anaknya perempuan namanya Fatimah. Ketahuilah wahai Fatimah, aku tidak kuasa menjauhkanmu dari siksa api neraka. Ya kan? Ya. Gak bisa. Tetapi di hadis yang sama ketika orang minum darah Muhammad katanya sesungguhnya orang minum darahku dijauhkan dari api neraka. Makin kita baca hadis bang makin mumet kita dibikin. Iya makanya udah kembali saja kepada pesan Al-Quran yang isinya apa? Beriman kepada ajaran sebelumnya. Jadi apapun ajaran Islam yang bertentangan dengan Injil, bertentangan dengan ajaran sebelumnya, berarti artinya berlawanan dengan Quran. Udah. Gitu. Karena Islam datang bukan mau bikin agama baru, Islam datang untuk meneruskan Injil dan Taurat. Betul? Jadi kalau ada Islam yang bertolak belakang dengan Injil dan Taurat, artinya bukan Islam. Gitu. Kepada Injil artinya nggak beriman. Bagaimana? Kalau nggak beriman kepada Injil artinya nggak beriman. Ya iya. Tetapi sekarang faktanya di rumah orang Islam nggak ada Injil, yang ada kitab kuning. Loh, di salah satu rukun iman apa bang? Beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, betul nggak? Ya. Injil, Taurat, Zabur. Nah, tetapi di rumah orang Islam ada nggak itu? Oh, nggak ada. Nggak ada, yang ada kitab kuning, kitab fikih, malam Jumat. Itu. Makanya setiap saya ke rumah orang Muslim, saya cek dulu di lacinya, ada nggak Injil dan Tauratmu? Ternyata nggak ada. Isinya kitab fikih para ulama semua. Itulah bang yang sekarang membuat agama Islam melenceng dari apa sebenarnya pesan Al-Quran itu. Iya. Bahkan kalau kita punya telusur bang, Al-Quran yang dibuat sekarang itu bang juga sudah tidak orisinil semua. Karena apa? Karena Quran yang orisinil sudah dibakar pada waktu itu, diganti dengan kitab yang baru. Loh, ada riwayatnya bang, ada disebutkan mereka membakar kitab itu. Ya, ketika pengumpulan Al-Quran memang terjadi itu. Iya, dibakar kitab-kitab yang asli, dibakar. Sekarang kitab Quran versi yang ya campur-campur lah isinya. Yang mengatakan Injil benar, nah itulah yang benar. Coba. Kalau dalam sejarahnya memang Al-Quran ini kan dikumpulkan, ditulis, habis itu yang sisa-sisanya itu dimusnahkan, dibakar. Belum tahu kita yang dibakar tuh yang benarnya apa salah, nggak tahu gitu. Tetapi kan kita masih bisa melakukan yang namanya penelitian. Sekarang begini, Quran kan isinya meneruskan ajaran terdahulu. Kira-kira pesannya itu orisinil atau bukan? Itu yang palsu atau yang asli?
Yang asli lah. Yang asli. Terus kalau yang istrinya, bunuhlah orang kafir dimanapun berada, bunuhlah Oten, bunuhlah Yahudi. Coba, kira-kira itu pesan Quran yang asli atau kira-kira kebencian-kebencian karangan para ulama? Itu kebencian itu. Nah itu. Kebencian. Begitu Bang, makanya seharusnya pesan daripada Islam harus sama daripada pesan dari Yesus. Hidup mengasihi sesama manusia, betul? Ya betul. Ya kan? Ya. Menolong yang miskin, ya kan? Membantu Ya. sesama, tidak boleh pandang bulu. Ya. Bahkan kepada orang yang membenci kita sekalipun, kita harus berbuat kebaikan. Islam harusnya begitu. Nah, tetapi sekarang Islam yang Ya. sekarang, nah, jika kamu bertemu Wahyudi, bantoy. Loh, emang begitu. Banyak loh Bang seperti itu. Loh. Itu, Bang. Nah itu, makanya itulah pesannya. Marilah kita melakukan penelitian yang mendalam supaya apa? Supaya kebenaran yang betul-betul benar itu bisa kita temukan. Gitu. Ya betul, betul. Jadi secara umumnya apapun itu, walaupun Al-Quran ataupun Injil, isinya kasih sayang. Tidak ada yang mencari permusuhan, tidak ada. Iya, tetapi ada Bang ayat-ayat yang mengatakan begitu. Jikalau kamu bertemu Wahyudi Nasrani di jalan, pepet. Desaklah mereka ke jalan yang sempit. Bahkan dikatakan janganlah kamu makan, memberi makanan kepada mereka. Nah, itu. Kan bisa saja itu karangan-karangan para ulama di situ, Bang. Itu nggak boleh. Tidak saling mengasihi itu. Salah itu. Yang benarnya itu adalah ya saling mengasihi. Rahmatan lil alamin itu harus dilihatkan sesama manusia itu. Seharusnya begitu, Bang. Rahmat bagi semesta alam. Kan begitu harusnya. Tetapi yang terjadi apa? Sekarang banyak orang Islam dikit-dikit geruduk rumah orang. Sekarang apa, teriak Allahu Akbar, sambil teriak Allahu Akbar nafsunya pengen mukul orang. Coba bagaimana itu? Loh, apa tidak banyak Bang orang seperti itu Bang? Sambil teriak Allahu Akbar langsung dia pengen mukul orang. Ada banyak nggak gitu? Banyak. Mungkin orang-orang yang emosinya belum terkendali, belum baca Al-Quran yang benar gitu. Di dalam Injil Bang dikatakan apa? Dan janganlah amarahmu berada sampai matahari terbenam. Tuh Bang, janganlah masih ada amarahmu sampai matahari terbenam. Artinya apa? Marah boleh. Jangan membawa kepada keterus-terusan Bang. Begitu. Emang iya, betul. Iya. Ya. Artinya apa? Al-Quran itu meneruskan Injil. Isinya Harusnya penuh begitu. dengan rahmatan lil alamin. Bagi yang Harusnya tahu, begitu. tapi bagi yang nggak tahu, yang tidak mengerti, ya gitulah, ya kan. Maka yang menggeruduk rumah orang lah, menggeruduk inilah, yang itulah. Ketika ditanya sama dia, nggak tahu sama sekali, ya kan. Itu. Bahkan bagi saya tidak, Bang. bahkan kalau sudah teriak Allahu Akbar itu orang udah pengen mukul itu bawaannya. Lu apa nggak gitu Bang? Siap mukul itu Bang. Siap berbuat kekerasan, siap berbuat anarkis. Jadi jangan seperti itu. Karena apa? Alaminnya mana? Nggak ada itu. Iya, begitu Bang. Betul. Mudah-mudahan orang-orang yang macam itu cepat sadarnya, ya kan. Baik. Nah, saya hanya berpesan Bang, kalau sebenarnya kita ini ya memandang agama Islam itu harus merujuk kepada kitab-kitab sebelumnya, sejalan dengan ajaran-ajaran sebelumnya. Ya betul, memang iya betul.
Karena dikatakan di dalam Injil, karena amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Tuhan. Nah, sekarang Bang, yang mau saya utarakan begini. Marilah kita sampai kepada satu kesepakatan. Bahwasanya agama Islam harus bersesuaian dengan Injil. Ya. Jangan malah nyalahin Injil. Tidak patut untuk saling menyalahkan, Bang. Ya kan? Tidak patut untuk saling menyalahkan. Karena Injil itu adalah yang kitab yang perlu kita imani. Salah satu. Iya, tapi kan prakteknya sekarang cuman di bibir doang, Bang. Masalahnya begitu. Kan iya, Bang. Kebanyakan iya, ya kan? Dengan emosional tinggi dia biasanya itu. Yang benar ini, yang salah ini. Jangankan untuk percaya dengan kitab yang terdahulu, ya kan, sesama dia aja bentrok. Ya. Oke lah, baiklah, pelan-pelan lah intinya Bang ya. Saya sampaikan itu dulu, nanti selanjutnya Anda tinggal pelajari Injilnya sendiri. Oke? Oke. Yang terpenting satu, ya kan. Baik kita imani Injil ataupun kita imani Al-Quran, yang penting satu, yaitu mana rahmatan lil alaminnya itu. Lihatkanlah sama umat ini semuanya yang namanya rahmatan lil alamin itu, ya kan, itu yang terpenting. Begitu juga dengan Injil itu, perlihatkan juga lah bahwa di dalam Injil itu ada, kalau Anda disakiti, balaslah dengan kebaikan. Mari kita lihat. Nah itu Bang, nah itu ngomongnya gampang tapi prakteknya sulit gitu Bang, sulit. Jadi itu Bang. Jadi pesannya itu aja Bang. Semoga Anda juga tidak hanya berkata-kata saja, beriman kepada Injil, tapi Injil yang mau diimani nggak pernah punya, nggak pernah ada, nggak pernah baca. Nah, itu Anda harus pelajari lah. Karena di dalam Injil itu seperti kata Quran, terdapat cahaya, petunjuk dan kebenaran serta pengajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Oke. Karena di sini juga sudah jam 11:30 malam ya Bang ya di sana. Mungkin kita rehat dulu. Kita lanjut lagi di kesempatan berikutnya. Oke? Oke, siap Bang. Yang terpenting itu pesannya Bang ya, sama-sama menjalankan yang terbaik gitu Bang. Baik. Ya kan? Tidak saling bertentangan. Saya nggak mendukung apapun bentuknya, nggak mendukung saya. Itu. Iya, kalau misalnya ajaran yang menjahati orang-orang ya. Oke, begitu Bang ya. Kita lanjut lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.